Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Para bapak, para ibu, hadirin jamiah pengawasan pengajian mulai aja dulu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah yo. Jenengnya apa jenengnya? Mulai aja dulu. Yang penting bismillah. Bismillah. Para sesepuh, para senior, para sesepuh ini para senior, ibu senior, ikhwan, akhwat, dan adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama tidak lupa belajar terus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang telah diberikan hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah dijaga sampai kita menghadap kepada haribaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nikmat apa yang harus minta tolong dijaga oleh Allah adalah nikmat ukhrawi, nikmat yang membuat bekal kita hidup selama-lamanya, yaitu adalah nikmat iman, nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu akan tebar syafaatnya dengan siapa saja yang menjadi umatnya yang mau diberi syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak nanti mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Nomor piro ayat ini? Ayat 12 kayaknya. 11. Itu 11 saja. Ya sekarang 12. Seperti biasanya sebelum kita ngaji kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Sufaha walakin la ya'lamun. Innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza shayatinihim qalu wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna
inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum, ala ail tanbih. Ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka munafikun, humul mufsiduna, merekalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Walakin la yashkurun, dan tetapi mereka tidak mengetahui atau tidak menyadarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum. Jadi kemarin orang-orang yang telah merasa berbuat baik padahal hatinya tidak seperti itu. Tidak, artinya apa? Orang-orang yang merasa berbuat baik tapi ternyata hatinya bertolak belakang. Lah, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Dan di ayat ini dijelaskan termasuk orang-orang model seperti itu adalah orang-orang yang hatinya masih munafik. Kalau boleh dicontohkan kayak kemarin, itulah saya yang membuat madrasah, itulah saya yang membuat musola. Padahal dalam hati kecilnya ketika dia menunjukkan sebuah kebaikan hanyalah untuk istilah gampangnya diuahkan atau dengan menuju sesuatu yang bukan karena Allah. Itulah yang dinamakan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ini ilmunya cinta alam. Jadi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi itu ternyata apa? Orang-orang yang hatinya sakit alias terjangkit penyakit yang namanya munafik. Jadi ini apa yang lifestyle apa? Lifestyle. Jadi orang yang masih melaksanakan perintah Allah ini masih dalam ranah luarnya saja, bukan sampai kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencitraan. Nah, itu yang paling bahasanya yang paling bagus adalah pencitraan. Kalau kita, ini untuk kita, dan pencitraan itu pun dia tidak sadari. Berbuat pencitraan, berbuat apa yang namanya itu ya, mengedeng-edeng itu namanya apa itu, menampakkan sebuah kebaikan itu tidak disadari karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak-kayaknya apa yang telah diperbuat itu adalah benar. Padahal kalau saya Lukman tadi apa? Pencitraan, hanya lifestyle. Semoga kita termasuk bukan orang-orang yang seperti ini. Nah, itu bagaimana cara menghilangkannya? Ya dipaksa biar menjadi kulina. Karena apa ya? Ini mungkin semuanya punya pengalaman. Barang jelek pun itu loh, kalau kita tidak kulina ya tidak
tidak enak. Wah, aku kate ngene yo. Misale kate berbuat maksiat, mbok kate ngombe, mbok kate apa. Kalau kita awal-awal pun karena kita terpengaruh dengan lingkungan atau apapun, kita merasa tidak nyaman. Lah, sesuatu ketidaknyamanan inilah yang dinamakan di sini adalah termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Artinya kalau kita sudah melaksanakan nonsewu, kalau kita sudah nyaman dengan aktivitas kita yang ilahiyah, yang berupa perintah-perintah Allah, itu tanda-tanda kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menghilangkan penyakit kita dari dada. Dan ironinya orang-orang seperti itu, orang-orang yang suka pencitraan itu, mereka tidak pernah sadar kalau itu pencitraan. Mereka menganggap bahwa dirinya itu sudah baik. Jadi la yashurun, mereka tidak pernah sadar, tidak pernah tahu bahwa itu adalah termasuk kategori orang-orang munafik yang dalam ayat 11 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum, dan ketika diberi peringatan, ketika diberi peringatan atau dikatakan kepada mereka, lahum, kepada mereka, aminu, kami telah beriman. Kama, seperti apa yang amanah yang sudah beriman, siapa? An-nasu, orang-orang yang beriman. Jadi kalau dia itu diingatkan atau ditegur, dia akan berbilang, saya sudah beriman kayak orang-orang yang telah atau manusia-manusia yang telah beriman. Kalau di sini ai ashabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koyok dene imane para sahabate Kanjeng Nabi. Dan orang-orang ini bisa untuk apa? Bisa untuk titenan kita sendiri. Begitukah yang dikatakan Al-Quran orang-orang yang masih pencitraan? Dicoba saja. Kalau misalkan ditanya, jawabannya seperti apa? Dan itu untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Kita ini loh masih termasuk seperti itu apa bukan? Sok-sokan beriman kayak yang ayat kemarin, padahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali perbuatan kita adalah zon. Nah, makanya ini yang sering terjadi di masyarakat itu apa? Kerancuan-kerancuan antara amalnya jasad dengan amalnya hati ini dicampur aduk, sehingga kulolan panjenengan kita semua tidak bisa membedakan. Satu contoh saja, pasrah. Padahal kita harus berusaha. Nah, ini harus kita bedakan. Pasrah itu amalannya siapa? Ikhtiar padahal wajib. Ikhtiar itu amalannya jasad. Amalannya jasad, amalnya utek, ini namanya syariat yang harus dikerja. Lah pasrah amalannya hati. Nah ini orang seperti balik rancu, wong didik wong pasrah. Nah ini loh. Nah dengan seperti itu berarti kita nggak ngerti. Berusaha yang ngotot, tapi lebih usaha hati tetap slow. Artinya tetap menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan didikte Gusti Allah. Wis ngerti lek kon usaha. Masalahnya apa? Orang usaha pun ada yang diberi hasil, ada yang diberi tidak hasil. Itu membuktikan bahwa Allah kuasa segala-galanya. Makanya dalam hal ini kita pun tidak boleh milik atau meri atau iri dengan apa yang telah diberikan Allah kepada orang lain. Nah, ini loh, Allah setiap
setiap waktu pasti memberi ujian pada kita. Dan ingatlah, ketika Allah memberikan ujian pada kita, semuanya sudah dikasih jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok awake dhewe nun sewu dikek ujian kok kate iri ambek kancane lho, kowe kancaku lho wis duwe mobil. Kapan yo aku duwe mobil? Koyok ngono iku lho, padha awake dhewe wis hatinya kita sudah terjangkit yang namanya munafik, rusak hatinya awake dhewe. Sebenarnya apa? Harus kita doakan. Cekne awake dhewe enggak istilahnya enggak serai utawa dengki. Kita langsung doakan, Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Dadi padang masih yo koyo ngono iku yo takdire Gusti. Muga-muga aku dikai pas-pasan iki alhamdulillah apa? Cek iso nglakoni keapian. Lah itu yang namanya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luas. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasula. Orang-orang seperti ini, saya ulangi lagi, ketika diberi peringatan, itu mesti ya wes, aku ya wes ngaji. Padahal enggak seperti itu sebenarnya. Ketika kita diberi peringatan siapa saja, alhamdulillah kok yo aku sampean eling. Jangan mengengkel. Jangan mengengkel atau mengeyel. Karena apa? Kita ini tempatnya salah dan lupa. Nah. Jadi kalau kita orang-orang yang beriman sungguhan, itu diingatkan siapa saja, itu nggak langsung pengenanin, nggak langsung membantah, nggak langsung belayer. Tapi kita terima dulu. Karena apa? Kita dilarang oleh Nabi, kita diperingatkan oleh Nabi. Kita semata-mata tidak boleh menolak kepada siapapun yang memberi sesuatu kebaikan. Jangan dilihat orangnya, tapi lihatlah orang yang memberi apa yang nasihatkan. Itu dalil umum lah. Ojo delok wonge tapi deloken apa yang keluar. Masih keluar keluarnya itu teko sili TBT, tapi lek metune endok, yo kita makan. Doyan. Tapi walaupun keluarnya dari mulut lek utah-utahan, ya buahan. You understand? Yes. Qalu, mereka menjawab anu minu kama amana sufaha. Lah, tambah mengolok. Mereka juga berkata, anu minu, kita juga beriman seperti apa yang orang-orang bodoh beriman. Jadi wong-wong sing imane temenanan niku malah diilokno kaya wong bodoh alah ngoja ngaji ae. Kaya wong bodoh ae. Seperti itu. Nah ini bahasa ini sering sekali kita pakai dalam bahasa sehari-hari. Ternyata apa? Ini adalah bahasa yang bahaya. Karena apa? Kita termasuk orang-orang yang menentang apa-apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak biyen zaman awake dhewe sekret, sembahyang wis tahu. Ya seperti itu. Ternyata itu bahasa-bahasanya orang munafik. Jumatan wis tahu. Astagfirullah. Poso ya wis tahu. Jajal mak. Iya, tok wis tahu. Utawa kencis wis tahu. Lali. Nah, ini sekarang kita sudah ketemu. Lali dong. Nah, ternyata bahasa-bahasa ledekan seperti itu kita juga termasuk orang-orang yang meledek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ini pakem. Ini ayat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang munafik. Ternyata orang munafik begini akeh sampai ayat 30 ya. Jadi mereka akan meledek. Berarti kita yang sudah istilahnya, soalnya kan orang iman ini di jero doa dia nggak pernah ngerti. Makanya kita selalu harus husnudon.
Kalau ada nasihat jangan dimuntahkan dulu. Jangan-jangan kita ini yang masih munafik. Nah, ini disifati ay al-juhali ay la taf'alu kafi'lihim qala ta'ala raddu alaihim. Wong-wong bodoh iki orang yang tidak mengerjakan apa yang telah orang-orang mukmin kerjakan dari Mbah Jalalain. Jadi orang-orang yang disifati orang yang mengolok orang-orang bodoh tadi, yang beriman bagi mereka orang-orang bodoh adalah delok enae penggaweane iki sing wong-wong muni kaya ngono penggaweane padha enggak karo yang dilakukan orang-orang yang mukmin. Jadi yo gampang ae niteni. Oh berarti lek padha berarti yo jane beriman wong dhewe gak ngerti jeroane menungso. Nah. Jadi orang-orang seperti itu radda alaihim, selalu menolak yang datangnya dari Allah atau selalu menolak yang orang-orang mukmin berbuat. Kayak pengajian diguyu, ngajar TPG diguyu, kurang keren jadi ini, kurang keren, orang ngaji kitab kurang keren. Padahal yang dasar yang wajib belum kita tuntaskan. Apa? Itu Al-Quran itu belum kita tuntaskan. Kalau dulu kita cuma belajar membaca tok. Padahal Quran tidak untuk dibaca saja, tapi untuk dipahami artinya. Karena apa? Di dalam Quran di sini Allah menuangkan segala perintah dan larangannya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah kalau ada orang-orang seperti itu benar, ya sesungguhnya mereka lah memang orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang yang gampang nyemprot, orang-orang yang tidak pada kelakuan dan hatinya, itu mereka lah orang-orang yang memang tidak tahu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu muslihun. Wa idza laqu, ketika mereka bertemu. Lek tadi kan Pak Ida kila, mereka ketika dia diberi peringatan atau diberi nasihat. Sekarang Wa Ida laku ketika dia bertemu. Alladzina amanu, ketemu pada siapa? Orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata atau mereka berkata, amanna, saya juga beriman, kita juga beriman. Wa idza khalau, ketika dia berpaling kepada orang-orang yang ila syayatinihim, kepada kelompok mereka. Jadi kelompok mereka ini syayatinihim ini diartikan kelompok mereka. Jadi kelompok mereka itu adalah dedengkot-dedengkote saya negosi awal langsung ngeklaim koyo ngene. Wong-wong munafik sing cangkeme koyo ngono iku, itu Gusti Allah ini langsung di sini sudah dilakopi syayatin. Ketika dia ketemu dengan kelompok mereka, orang-orang yang munafik, qalu, mereka berucap, mereka berkata, inna ma'akum, aku ya padha kaya awakmu. Berarti nopo? Oh, iki orang kata-kata sing biasa juga ini. Aku iki wong nasional. Nah, ini juga bahaya. Lek aku wong nasional. Judi oke. Entis oke. Tabu oke. Terus mari ngono salat ya oke. Tapi gini guys, aku yakin
yang ngeten iki gak sholat. Mereka itu males sholat. Tapi misalnya dijauh-jauh yuk nggak pengajian, oke. Soalnya aku wong nasional ini juga bahaya. Dan ini termasuk orang-orang yang munafik. Soalnya apa? Wong ini ki jelas males sholat itu jelas. Karena apa? Sudah disifati. Orang-orang munafik itu termasuk salah satunya adalah orang-orang yang malas mengerjakan syariat agama Islam. Artinya apa? Bermalas-malasan. Podoe saiki ana Islam sejati. Ana Islam, wah aku yo Islam, mau tenteng. Nah ya kon iku lho, terus saiki kon nek muni Islam, iki gawe jawaban. Artinya lek kamu Islam, apa kamu bersyahadat? Oh iya aku syahadat. Lah lek syahadat itu berarti kon goblok, orang ngerti maknane syahadat. Buktinya apa? Tidak mau menjalankan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha saiki yo waken tok metenteng tok istilah eling tok ambek Gusti Allah, tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia ingkari melok nabi sapa kon tulisan. Berarti ketika dia mengaku Islam berarti tidak sempurna. Karena apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya tidak ada. Buktinya apa? Buktinya dia enggan melaksanakan perintah-perintahnya Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal syariat Gusti Allah sing harus dikerjakan itu banyak yang melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing dipikir iki mek untuk kuruni ada kurkum. Nyebut aku sing akeh niscaya awakmu tak eling apa jenenge tak ilingi. Padahal mereka juga bodoh. Sing diarani zikir itu juga sholat adalah termasuk zikir yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini loh, makanya berhati-hati kita dengan orang bodoh. Ala innahu subhanahu wa idza laqul ladina sayatini. Sekali lagi orang-orang yang munafik seperti itu sama Allah ini langsung disifati adalah syayatinihim. Padahal di sini artinya sampai airu usaihim, bahkan kepala-kepalanya setan. Na'udzubillah min dzalik. Korlap-korlap setan. Ya kita sudah pernah lah. Ya makanya kalau kita sudah merasa hari ini wis tahu dadi korlap-korlap setan. Ayo berarti mulai saat ini kita say no. Kita kembali lagi kepada ayat-ayat Allah. Yang dimaksud qalu inna ma'akum. Kita itu ya juga sama dengan kamu itu sama rasa setan. Ai fit din, tegese di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Balik neh iki mang nang pencitraan. Koyok-koyoknya lek kumpul wong mukmin jilbaban brukut. Lek kate senam yo mlodot udele yo sama kayak gitu. Buku sarungan enak gede muda. Ya, lek kalau kejeding ambil ngadepi bojo harus muda. Gak mudah ya, harus dipertanyakan. Malah kalau kita sama istri ibadah. Aduh, lagi. Nah, gitu. Syarat ketentuan berlaku. Jadi disifati oleh Allah sekali lagi bukan hanya setan biasa, tapi
Jari Mas Delan adalah korlap alias kepalanya setan. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kitalah orang yang memperolok-olok mereka. Jadi waduh, akut munafik jenis ini akut. Wis penggaweane niki serupa dengan orang mukmin. Kalau mereka kembali pada kelompoknya, saya juga kelompok kamu. Artinya orang yang ambil amannya saja. Wong koyok ini ambil amannya saja. Ambil aman apa? Di dalam komunitas sosialnya. Cek koyok di kono yo dianggap, di kene yo dianggap. Padahal cari aman. Padahal orang cari aman seperti ini adalah golongannya timbangan bapak-bapaknya atau kepala-kepalanya Innama nahnu Allahu yastazi'u. Nah, ini yang akan terjadi. Allahu tahu Gusti Allah. Allahu Allah. Iku yastahzi'u. Nah, ini penting. Ini ayat yang penting ini. Allahu yastahzi'u. Allahu Allah yastahzi'u. Bakal atau sedang memperolok-olok mereka. Kejadian orang yang seperti ini, Allah akan atau sedang memperolok-olok mereka. Bihim sebab mereka, bihim sebab mereka, bi istihza'ihim, sebab mereka juga dalam hatinya memperolok-olok orang-orang yang mukmin sungguhan. Dadi nek ana wong, halo. Lek ana wong memperolok-olok orang mukmin, alias mendustakan orang mukmin, sama seperti ayat yang awal-awal kemarin, bahwa dia juga akan sedang diperolok-olok Gusti Allah. Alias napa? Wong mlaku nang ngene dalan keapian iku aja wedi wae. Soale napa? Sing musuhi bakale ya urusane ambek Gusti Allah. Kira-kira menang ta musuh Gusti Allah? Ayo bojo-bojo barang iki lho sing nakal-nakal ambek bojone aja aneh-aneh. Jane ora musuh Gusti Allah. Iya, kok gampang nyentaki sing lanang lah. Cek ora goblok ta? Lek ku awakmu wis ditungtungi godho ambek malaikat lho dilapo. Ayo. Ya kok lho kate njaluk tulung, Cok. Sopo? Lek saiki sik ditulung kate ditutuk tanggane sik. Paling-paling Mas ngono kae. Wah, kalau diranjang itu bakal perlu. Loh iya, kreativitas dan variasi agar si Arjuna ini tidak bosan itu soalnya Jangan khawatir, Bi. Variasi. soalnya apa? Ini perempuan itu loh Bang buah. Laki-lakinya. Tapi laki-lakinya buah tidak kena melihat sedikit. Tidak bisa melihat sedikit. Ya seperti yang ayat kemarin. Melihat orang cantik rawan syahwat. Melihat orang jelek rawan menghina. Itu bojo-bojo kalian itu loh. Bojo-bojo kalian itu kalau melihat orang cantik
sudah. Sudah melereng. Sudah belereng, jadi tidak tahu ini cantik atau jelek, pada saja. Sampai miring kopiahnya. Oh iya. Ini Ayolah saya Ya tidur. kamu gara-gara variatif. Dari mana tak? Jadi yang kreatif ya Bu ya. Yang kreatif ya. Akselerasi. Excel. Oleh Banjaran. Biar suami tidak Tapi bosan. ini jalani. Jangan seperti gedebok. Ya ini. Makanya Ini curhat. hukum sebab akibat itu berlaku. Makanya kalau Paus. nggak apa-apa jangan biar nggak rewel. Biar nggak rewel. Bingkong kok kan. Soalnya loh, notabene kalau lelaki itu di rumah puas, artinya terservis dengan baik, itu di luar sudah lemas. Serius. Sudah lemas. Energinya apa? Energinya sudah tercurahkan kepada ibu-ibu yang solih. Amin Allahumma. Guys. Tarik sis. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bukan saja orang-orang seperti itu diolah-olah oleh Allah. Wayamudduhum ayyumhilhum, dan mereka akan dijarkan oleh Allah. Halo, ini rungokkan ini. Orang-orang yang sudah kena penyakit tadi, yang jobo antara jobo dan jeroannya tidak pada, tidak sama, itu wayamudduhum, dan akan dijarkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Ini kalau digabung madda ini yang ini artinya panjang. Tapi di sini diartikan adalah dibiar. Berarti kalau ini digabung bisa saja dibiarkan secara panjang. Tadi dijarno nek awake dhewe ora ndang cancut tali wondo. Tidak segera berupaya akan dijarkan, akan dibiarkan dengan waktu yang lama. Nah, lamanya Allah itu kita tidak tahu. Makanya kita sering-sering saja berdoa. Jangan-jangan meminta pada Allah, jangan sampai hati kita tidak seperti orang-orang yang masih pencitraan. Sebabnya susah ini kalau sudah wayamudduhum ini, sudah dijarkan oleh Allah ini susah. Dibiarkan apa? Dibiarkan kayak benar. Roh mate. Terus roro koyo amale akeh ternyata zong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yamuddum ayyumhilhum. Tegasnya dibiarkan atau yamuddum itu panjang, tapi ayyumhilhum dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan dalam apa? Fi tuyanihim. Tegasnya dibiarkan dalam kesesatan. Jadi dijuarno sampai yo ora ro apa dijarno gak ro apa artinya apa? Soalnya apa dikandani yo nyemprot yo ngeyel ngangel gembrat nyemprot ae wong sing lanang goblok nyemprot Nah ini untuk laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Lek bojomu durung entos, yo kandano. Kandano apa karo digapakno? Dielus. Elus sampai disuwuk bathuke. Karena kandang ngono. Nah. Wayamudduhum ayyumhilhum, tegasnya dijarkan, dibiarkan. Fitu yanihim dalam kesesatan.
Ya mahuna iki. Ya mahuna terombang ambing. Orang-orang seperti ini pasti sudah tidak punya pendiri. Iya. Wis wae jadwale ngaji ono wae alasan. Ya iki termasuk wong-wong yo kaduwe pendirian. Wong wis ketok moto duwe ladang emas. Ladang ampunan Allah, ladang ridhonya Allah. Kok mereka kalahkan dengan urusannya yang lain? Ini berarti juga termasuk masih munafik. Berarti caranya niteni bahwa kita masih terombang-ambing atau tidak. Ini kalau kita ada perintah Allah Subhanahu wa taala, mana yang harus kita dahulukan? Padahal perintah antaranya perintah jasad dan perintahnya hati ini berbeda. Bagaimana caranya kita menjadi ulul albab? Ulul albab ini apa? Yang menjadi panglima adalah hati, bukan otak atau bukan pikiran kita. Bahkan pikiran kita atau logika kita dituntut untuk tunduk kepada hati. Alias apa? Nek ono perintah Gusti Allah, bah masuk akal, bah tidak masuk akal, kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu. Nah, itulah yang namanya iman. Halo, itu namanya iman. Nah saya kok disuruh manut sama suami ini tidak masuk akal. Muraimu. Masuk akal tidak masuk akal. Nah itu kamu disuruh taat pada suami ini karena perintah Allah. Sampeyan sadari seperti itu. Koyok dene iblis dikongkon sujud nang ngene Nabi Adam aja medeng kelek, padha ae masih Adam yo, padha makhluk lha apa aku dikongkon sujud padahal iki perintahe Gusti. Lah nek saiki padha kaya wong wedok ambek wong lanang, jelas beda perintahe wong wedok karo perintahe wong lanang. Wong lek ketahe ora oleh salat. Sing berkewajiban atau tanggung jawab kepada seluruh aktivitas keduniaan baik keduniaan maupun akhirat sing tanggung jawab ya wong lanang. Asline dikongkon manut tok wong wedok ya kok ya ora gelem. Nauzubillah min dzalik. Sama seperti itu. Fitu yanihim. Dijarkan kita dalam kesesatan. Akhirnya hati kita dibuat terombang-ambing oleh Allah Subhanahu alias tidak punya anut grup yuk tidak ada nilainya sama sekali. Padahal halal pun kita mengerjakan sesuatu itu ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu. Apa meneh sing mubah, sing sia-sia, sing diolehno mancing ya oleh, lapo-lapo ya oleh. Tapi kita kalau tidak pandai-pandai menata niat, kita tidak pandai-pandai mengeklikkan sesuatu kepada perintahnya Allah, kita nanti akan menjadi orang-orang yang rugi. Kayaknya sudah ini ya, sudah lama ini. Semoga kita diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu. Semoga kita juga tidak disesatkan atau diombang-ambingkan hati kita oleh Allah Subhanahu. Khususnya yang ngaji ini dan keluarga kita dibina oleh Allah Subhanahu. Sehingga sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan mustahil buat kita semua. Amin. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
hajat wa qadina bi jami sayyi'at wa tarfa'una bi al-darajat wal jannati wa sallallahu bi khairatil hayati wa barakal mamat Allahumma ighfir lana warhamna wa ahdina innaka antal ghafurur rahim Amin ya Allah. dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Nggak ono salahe dilebur saiki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.